Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 1. Lihat gambar berikut. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Supaya ayam dan kelincinya bersih dan sehat, serta lekas besar. Kemudian perhatikan gambar berikut. Perhatikan gerakan ayam ketika makan, perhatikan gerakan ayam yang lain. Ada aneka gerakan ayam. Pertama, gerakan mematuk makanan. Kedua, gerakan menggerakkan sayap. Ketiga, gerakan berlari. Keempat, gerakan ayam yang terluka sayapnya. Ayo berkreasi dengan menirukan aneka gerakan ayam. Pertama, gerakan kepala ayam ketika makan. Kedua, gerakan kaki ayam yang dientakkan. Ketiga, gerakan menggerakkan sayapnya. Keempat, gerakan ayam yang terluka sayapnya. Kemudian bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Jawablah pertanyaan berdasarkan isi teks di atas. Tuliskan jawaban dengan huruf tegak bersambung. Pertanyaan pertama. Berapa jumlah kaki ayam? 2. Nomor 2. Apa makanan ayam? Biji-bijian, jagung, atau hewan-hewan kecil yang ada di dalam tanah. Nomor 3. Siapa yang mengerami telur ayam? Induk ayam. Nomor 4. Berapa lama telur ayam dapat menetas? 21 hari. Nomor 5. Apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Protein. Lalu lingkarilah huruf pada awal kalimat. Suatu kalimat penulisannya selalu diakhiri dengan tanda titik. Kita perhatikan pada tampilan berikut untuk setiap awal kalimatnya, lalu kita lingkari. Kita perhatikan bahwa yang dilingkari di awal kalimat merupakan huruf kapital. Maka kita dapat mengambil kesimpulan huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Lalu lihatlah tampilan gambar berikut. Gambar berikut merupakan alat ukur untuk mengukur berat, dinamakan dengan timbangan. Di sini ada 3 jenis timbangan, yaitu timbangan kodok, dikatakan juga timbangan pasar, dikatakan juga timbangan meja. Yang kedua, timbangan kue, dikatakan juga timbangan duduk. Selanjutnya, timbangan beras, dikatakan juga timbangan datar. Manakah timbangan yang cocok untuk mengukur berat telur? Timbangan kue atau duduk yang cocok untuk mengukur berat telur? Manakah yang cocok untuk mengukur berat ayam? Timbangan kodok atau timbangan pasar yang cocok untuk mengukur berat ayam?
Manakah yang cocok untuk mengukur berat sekarung jagung? Timbangan beras atau timbangan datar yang cocok untuk mengukur berat sekarung jagung? Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Yaitu, kandang ayam dibersihkan, ayam diberi makan secara teratur, ayam diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Kesimpulan huruf kapital digunakan pada 1. Penulisan awal kalimat 2. Penulisan nama hari 3. Penulisan nama orang 4. Penulisan kata sapaan. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. 1. Mengikuti pelajaran dengan tertib. 2. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik. 3. Memperhatikan penjelasan guru. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena 1. Belajar menjadi nyaman. 2. Semakin paham. 3. Semakin mengerti. Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah 1. Tidak tertib. 2. Tidak mengerjakan tugas. 3. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Aku tidak boleh melakukan hal itu karena 1. Mengganggu kegiatan belajar. 2. Akan menyebabkan jadi tidak paham akan materi yang diberikan guru. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Berikut olahraga yang dilakukan Lani: lari di tempat, lari cepat, lari zigzag. Lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu Ayamku. Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Semangat belajar, good luck. Laksanakan selalu 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tuhan memberkati.